Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zahratul Maula dengan NIM 23101166220018, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang 6 tataran yang terdapat di dalam linguistik. Materi yang akan saya paparkan terdiri dari 6, yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang di dalamnya membahas tentang runtunan bunyi-bunyi bahasa. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama itu ada fonetik. Fonetik adalah bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik terbagi menjadi 3 macam, yaitu fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik auditoris, dan yang ketiga ada fonetik akustis. Fonetik artikulatoris yang di dalamnya membahas tentang mekanisme alat ucap yang dapat menghasilkan bunyi. Yang kedua ada fonetik akustis, yaitu menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Yang ketiga ada fonetik auditoris, yaitu mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengar. Kedua ada fonemik, yaitu ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa itu memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Materi yang kedua yaitu morfologi. Morfologi ialah ilmu yang di dalamnya membahas tentang bentuk kata, perubahan kata, dan dampak perubahan kata. Klasifikasi morfem di dalam morfologi terbagi menjadi 5, yaitu morfem bebas dan terikat. Yang kedua, morfem utuh dan terbagi. Yang ketiga, morfem segmental dan suprasegmental. Yang keempat, morfem beralomorf zero. Yang kelima, morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Klasifikasi kata di dalam morfologi terbagi menjadi 4, yaitu kategori verba, kategori adjektiva, kategori adverbia, dan kategori nomina. Ada 6 tahapan atau proses yang terdapat di dalam morfologi. Yang pertama itu ada afiksasi, yaitu proses pembubuhan afiks pada sebuah bentuk dasar. Yang kedua ada reduplikasi, yaitu proses morfemis yang mengulang bentuk dasar. Yang ketiga ada komposisi, yaitu proses penggabungan dua morfem dasar. Yang keempat ada konversi, yaitu pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain. Yang kelima ada pemendekan, yaitu proses pemenggalan leksem menjadi bentuk singkat tanpa mengubah makna. Dan yang keenam ada produktivitas. Masuk ke materi yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tentang cara merangkai kalimat agar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Di dalam sintaksis terdapat struktur. Yang pertama ada subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang keempat keterangan. Di dalam sintaksis terdapat kategori frasa. Yang pertama ada frasa nomina, frasa verbal, frasa adjektiva, dan frasa numeral. Selanjutnya ada kategori klausa, yaitu ada nomina, adverbia, verbal, adjektiva, dan preposisional. Masuk ke materi yang keempat, yaitu wacana. Wacana adalah keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. Jenis wacana terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan media, berdasarkan peserta, dan yang ketiga berdasarkan tujuan. Jenis wacana berdasarkan media terbagi menjadi 2, yaitu wacana tulisan dan wacana lisan. Yang kedua ada jenis wacana berdasarkan peserta. Yang pertama ada wacana monolog
atau tunggal satu orang, dan yang kedua ada wacana dialog terdiri dari 2 orang, dan yang ketiga wacana polilog atau terdiri lebih dari 2 orang. Yang ketiga ada berdasarkan tujuan, yaitu wacana deskriptif, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Masuk ke materi yang kelima, yaitu semantik. Semantik adalah ilmu tentang hubungan antara tanda-tanda, linguistik, dan makna atau arti dalam bahasa. Semantik memiliki jenis makna, ada 11 jenis makna, dan yang pertama ada makna gramatikal, yang kedua makna leksikal, yang ketiga makna konseptual, yang keempat makna referensial, yang kelima makna non-referensial, yang keenam makna konotatif, yang ketujuh makna denotatif, yang kedelapan makna asosiatif, yang kesembilan makna istilah, yang ke-10 makna idiom, dan yang terakhir makna 11 adalah makna peribahasa. Semantik juga memiliki relasi bahasa, yaitu yang pertama ada anonim, yang kedua ada antonim, yang ketiga ada polisemi, yang keempat ada homonimi, yang kelima ada hiponimi, yang keenam ada ambiguity, dan yang terakhir ada redundansi. Semantik juga memiliki jenis perubahan makna, ada 4 jenis perubahan makna, yaitu ada meluas dan menyempit, yang kedua peoratif dan amelioratif, yang ketiga ada asosiatif, dan yang terakhir ada sinestesia dan perubahan makna total. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang seluk-beluk penggunaan dan fungsi bahasa. Tindak tutur adalah tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tuturnya dalam komunikasi. Tindak tutur terbagi menjadi 3 jenis, yaitu lokusi atau menuturkan sesuatu, ilokusi melakukan sesuatu, dan perkusi mempengaruhi sesuatu. Yang kedua ada konteks. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Konteks terbagi menjadi 4 macam, yaitu konteks linguistik, konteks fisik, konteks epistemik, dan konteks sosial. Yang ketiga ada implikatur. Implikatur adalah makna yang terselubung dari sebuah tuturan yang diucapkan penutur atau mitra tuturnya. Implikatur hanya ada satu jenis, yaitu implikatur konvensial. Yang keempat adalah dieksis. Dieksis adalah bentuk linguistik yang dipakai untuk menyelesaikan penunjukan. Dieksis terbagi menjadi 5 jenis, yaitu dieksis orang, dieksis tempat, dieksis waktu, dieksis wacana, dan dieksis sosial. Itu tadi adalah penjelasan dari saya. Jika ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.